Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masih membahas tentang surganya Adam. Ada satu soal yang cukup penting yang harus kita selesaikan dan perlu kita mencari jawabannya sehingga kita akan dapat jawaban yang memuaskan insyaallah, yaitu soal yang berbunyi, apakah jannatu Adam itu, apakah surga Adam itu, yabdu annal jannata allati makatha fiha Adam qabla hubutihi ilal ardi lam takun al jannata allati wa'ada bihal muttaqun. Nampaknya dan sudah jelas bahwa surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa sebelum keduanya turun ke muka bumi ini itu bukan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Balkanat min jannatid dunya, tapi surga Adam itu adalah merupakan surga di dunia, surga duniawi, bukan surga ukhrawi. Wasaqa'an mena'aman khallaban min asqa'il ardi, dan jannatu Adam itu, surga Adam itu adalah merupakan suatu tempat, suatu lahan yang penuh dengan kenikmatan, dengan keindahan yang ada di muka bumi ini. Entah mungkin di belahan dunia mana kita tidak tahu, apakah di Indonesia, apakah di India, ataukah di mana. Ya, kemungkinan di Indonesia barangkali, kita belum menemukan. Apakah masih ada atau sudah hancur, kita pun tidak tahu. Yang jelas itu bukan jannah ukhrawi, bukan surga ukhrawi, tapi surga duniawi yang ada di muka bumi ini. Wa daliluna ala dzalik, apa dalilnya kalau memang surga Adam itu surga di dunia ini, di muka bumi ini? Apa dalilnya? Pertama dalilnya adalah al jannatul maw'udatu fil qiyamati ni'matun khalidatun. Surga yang dijanjikan oleh Allah pada hari kiamat atau setelah hisab adalah nikmat yang khalidah, yang kekal abadi. Wal Qur'anu dzakara miraran khuludaha. Sedangkan Al-Quran senantiasa menjelaskan dan menyebutkan tentang kekhuludan, keabadian surga ukhrawi tersebut yang dijanjikan untuk orang yang soleh dan beriman. Fala yumkinu idzan al-khuruju minha. Jadi tidak mungkin kalau surganya surga ukhrawi, surga abadi, Adam dan Hawa keluar dari surga tersebut. Karena Adam keluar berarti bukan surga ukhrawi, tapi surga duniawi. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, tsaniyan, iblisul mal'un wa laysa lahu tariqun lil jannah wa laysa liwaswasatihi makanun hunaka. Wa iblis yang terkutuk itu tidak mendapat jalan, tidak mendapat tempat untuk masuk ke dalam surga ukhrawi, surga yang abadi. Dan juga iblis tidak mungkin akan dapat mengganggu dan memujuk orang-orang yang ada di surga ukhrawi tersebut, tidak akan keluar. Ya, iblis nggak mungkin masuk, mereka tidak akan keluar dari surga tersebut. Itu dalil yang kedua. Tsalisan, yang ketiga, waradat an ahlul bait alaihimussalam riwayatun tusarruh bidzalik. Banyak terdapat hadis-hadis dari ahlul bait alaihimussalam tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa surga Adam tersebut bukan surga ukhrawi, tapi surga duniawi di alam muka bumi ini. Fil Kafi 'an Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq alaihissalam, terdapat dalam kitab Al-Kafi dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, annahu su'ila an jannati Adam. Beliau ditanya tentang jannatu Adam, surganya Adam. Faqal, beliau menjawab, jannatun min jannatid dunya. Surga Adam adalah bagian dari kebun atau taman yang indah dari taman-taman dunia. Jadi di dunia, di muka bumi ini banyak taman yang indah, yang penuh dengan kenikmatan, dan satu di antaranya dinikmati oleh Adam dan Hawa. Yatla'u fiha syamsu wal qamar. Di dalam jannah itu terbit matahari, juga datang rembulan. Walau kanat min jannatil akhirati ma kharaja minha abadan. Kalau jannah Adam itu, kalau surga Adam itu adalah surga akhirat, surga ukhrawi, maka tidak mungkin Adam Hawa keluar selama-lamanya.
Min hadza yattadhihu anna hubuta Adam wa nuzulahu ila al-ardi lam yakun makaniyan bal maqamiyan. Nah, dari sini kita pahami bahwa turunnya, hubutnya Adam dan Hawa ke muka bumi ini bukan turun yang bersifat makani, tempat, tapi bersifat maqami, bal maqamiyan. Ada turun, ada dua, ada turun makani, ada turun maqami. Ada hubut atau nuzul makani, ada hubut atau nuzul maqami. Kalau makani itu pindah tempat, kalau maqami ya makamnya yang turun. Ai annahu habata min makanatihi samiyati min tilkal jantil muzdanah. Artinya Adam dan Hawa itu turun dari tempatnya yang mulia, kedudukannya yang tinggi, derajatnya yang mulia ke derajat yang rendah, ya. Jadi bukan berarti turun dari tempat yang sangat tinggi secara materi kemudian turun misalnya ke bawah begitu. Seperti turun misalnya dari udara ke bawah, bukan begitu, ya. Jadi turun derajatnya, turun kedudukannya, turun pangkatnya. Itu namanya hubut, ya. Ketika turun derajatnya, turun pangkatnya, maka kenikmatan pun akan berubah dan tidak seperti yang mereka dapat di surga ketika itu. Itu maksud daripada nuzul dan hubut, ya. Jadi jelas bahwa surga itu yang ada ditempati bukan surga duniawi, tapi bukan surga ukhrawi, tapi surga duniawi yang ada di muka bumi ini. Sampai di sini telah jelas kepada kita bahwa sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud ibadah, tapi sujudnya sujud khudu', menghormati Adam. Sujud ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, lantaran di dalam sulbi Adam ada Ahlul Bait alaihissalam. Bagaimana hadis-hadis dijelaskan seperti itu. Dan mereka juga menjelaskan, Ahlul Bait menjelaskan tentang bahwa mereka berada di sulbi Adam sehingga malaikat sujud atau menghormati pada Adam alaihissalam. Dan mereka telah diciptakan jauh sebelum Allah ciptakan Adam. Kemudian juga tentang surganya Adam, jelas surga duniawi yang ada di muka bumi ini bukan surga ukhrawi, dengan beberapa dalil yang sudah kita sebutkan. Insyaallah dia akan datang, kita akan menjelaskan tentang al-maqsud minasyaitani fil Quran pada halaman 50 dari kitab Mukhtasarul Amthal insyaallah, yaitu apa yang dimaksud dengan syaitan dalam Al-Quran. Kita akan bahas pada kajian minggu mendatang insyaallah min rabbal alamin. Ini saja bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan, kekhilafan, kejanggalan, mohon dimaafkan, mohon diperbaiki dan diislah, dan juga mohon saran antum dan juga bimbingan antum yang mendengarkan kajian yang sangat sederhana ini. Dan juga mohon doa antum selalu, kita akan mendoakan insyaallah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kajian tafsir yang ringkas ini bagi mukhtasar hanya 5 jilid dari tafsir 20 jilid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja ya saya akhiri, mohon maaf sekali lagi. Wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.